Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semua? Semoga kalian baik-baik saja. Kali ini saya akan membahas alur novel Donghua Swallowed Star. Tanpa basa-basi, yuk langsung disedot. Melanjutkan dari cerita sebelumnya, Luo Feng telah menghafal semua warisan fundamental tentara Sungai Piton dan terkejut ketika dia belajar lebih banyak tentang itu. Warisan mendasar ini mungkin sedikit lebih rendah dibandingkan dengan warisan denyut nadi Sungai Duandong, tetapi jika dibandingkan dengan apa yang dia dapatkan dari batu memori, ini benar-benar warisan terbaik. Setelah saya menguasai tahap pertama pemusnahan, saya akan dapat melakukan serangkaian teknik rahasia membakar kekuatan dewa, pikir Luo Feng. Dunia jin sangat ketat dalam pengolahan warisan. Jika saya mengeksekusi teknik pemusnahan dengan menyalakan kekuatan dewaku, tetapi tidak dapat mengatakan di mana saya mempelajari teknik rahasia tentang kekuatan dewa yang membara ini, saya akan dihukum mati. Sama seperti Luo Feng sedang mempelajari warisan fundamental di wilayah manusia dari alam semesta asli di tanah suci Bima Sakti, tepi lautan terpencil baru Luo Feng duduk bersila di aula yang menjulang tinggi di lantai 9. Tidak ada apa-apa di sekitarnya, hanya ruang yang sangat luas yang bisa dilihat. Dia membuka matanya dan segera berdiri. Dia menoleh untuk melihat ke kejauhan. Siu, secercah cahaya terbang. Itu adalah dewa leluhur wajah ganda sekolah dewa leluhur. Pemimpin gerombolan Bima Sakti. Dewa leluhur wajah ganda melangkah ke lantai aula yang terbuat dari batu giok di lantai 9 dan tersenyum saat dia memandang Luo Feng. Luo Feng terkejut saat membalas senyuman itu. Dewa leluhur, mengapa kamu datang memanggilku? Kamu dan aku adalah teman baik. Bahkan jika tidak ada yang terjadi, tidak bisakah aku datang memanggilmu begitu saja? Dewa leluhur bermuka dua menggoda. Luo Feng balas tersenyum. Tentu saja kamu bisa. Jika kamu mau, kamu boleh tinggal selama kamu mau. Dewa leluhur berwajah ganda berkata langsung. Tentu saja, saya memiliki tujuan untuk datang ke sini. Pemimpin gerombolan Bima Sakti, dari dunia jin Anda telah mendapatkan banyak hal. Jika tidak, Anda tidak akan mengkhawatirkan keinginan alam semesta asli. Tujuanku datang ke sini kali ini adalah untuk mewakili keinginan alam semesta asli. Oh, Luo Feng kaget. Sepertinya keinginan alam semesta asli tahu banyak tentang dia. Saya telah mendapatkan banyak. Hahaha, bagaimana mungkin? Kata Luo Feng. Pemimpin gerombolan Bima Sakti harus tahu. Dewa leluhur wajah ganda berkata acuh-acuh. Saya mungkin tidak begitu jelas tentang itu, tetapi menurut keinginan alam semesta asli, dari semua makhluk agung dari gelombang pertama yang memasuki dunia jin, Anda adalah salah satu dari mereka yang memperoleh jumlah terbesar. Luo Feng menyipitkan mata. Jumlah terbesar yang dia dapat. Sekarang, dia telah diterima di tentara Sungai Piton. Dia juga telah mendapatkan satu set armor Sungai Piton. Tapi dibanding dari Sungai Duandong, itu belum apa-apa. Seketika, berbagai pemikiran mulai muncul di benak Luo Feng. Dia memandang dewa leluhur wajah ganda yang berada tepat di hadapannya. Dewa leluhur, tujuanmu di sini, apa niatmu yang sebenarnya? Tanya Luo Feng. Aku telah berada di bawah perintah keinginan alam semesta asli untuk membimbingmu. Dewa leluhur wajah ganda memandang Luo Feng. Seluruh tubuhnya segera memancarkan kekuatan opresif. Jelas, ini adalah sesuatu yang berasal dari keinginan alam semesta asli. Untuk era reinkarnasi normal, tidak akan ada tanah paling berbahaya keempat yang muncul. Dan era ini sekarang jelas tidak normal. Itulah mengapa tanah paling berbahaya keempat telah muncul. Ini adalah kesempatan besar, tapi juga bencana besar. Suaranya seperti palu berat
yang menghantam jantung Luo Feng. Luo Feng mengerutkan kening. Munculnya bentuk kehidupan humanoid itu, kekuatan keinginan alam semesta, telah memberi mereka bimbingan dan memberitahu mereka cara untuk memasuki dunia jin. Jelas, itu pasti punya tujuan. Apa maksudmu? Luo Feng memandang dewa leluhur wajah ganda. Apa yang kamu ingin aku lakukan? Kata Luo Feng. Kamu akan menjadi master nomor 1 dari seluruh samudera semesta. Dewa leluhur wajah ganda pelan menyatakan maksudnya. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat Anda sangkal. Kekuatan Anda akan jauh lebih kuat daripada guru origin di masa depan. Semua bencana Anda harus menghadapinya, dan bagaimana Anda harus mengatasinya, yaitu dengan Anda harus bergantung pada dunia jin. Ingat, dewa leluhur wajah ganda memandang Luo Feng. Mematuhi aturan dalam dunia jin, cobalah yang terbaik untuk mendapatkan manfaat yang memungkinkan Anda untuk memberdayakan diri sendiri. Kekuatan Anda akan menjadi harapan dari keinginan alam semesta asli. Sebagai anak dari alam semesta asli, apapun yang membahayakan alam semesta asli juga akan merugikanmu. Ingat, semuanya ada di dunia jin. Kamu harus menjadi lebih kuat. Siu, dewa leluhur wajah ganda tersenyum. Setelah dia selesai mengatakan bagiannya, dia berubah menjadi cahaya yang mengalir dan pergi. Luo Feng berdiri diam di tempat yang sama, menatap ke kejauhan ke arah dewa leluhur wajah ganda pergi. Kekuatan keinginan alam semesta asli benar-benar menghargaiku, pikir Luo Feng. Kekuatan keinginan alam semesta asli tidak dapat membuat gerakan apapun pada dirinya sendiri. Jadi dalam segala hal yang perlu dilakukan, ia harus meminjam tangan makhluk agung lainnya. Rupanya, keinginan alam semesta asli telah mengarahkan pandangannya pada Luo Feng dan merasa bahwa dia akan menjadi satu-satunya makhluk terkuat sejati di masa depan. Inilah alasan mengapa selama ini dia memberinya bantuan dan bimbingan. Saya adalah anak dari alam semesta asli. Apa saja yang merugikannya juga akan merugikanku. Luo Feng bertanya pada dirinya sendiri. Pertanyaan ini berulang kali di dalam hatinya. Ini jelas memberitahu Luo Feng bahwa keinginan alam semesta asli berdiri di sisi yang sama dengannya. Apapun yang Anda katakan, saya harus percaya. Dunia jin muncul sebelum Master Bintang Petir Agung dimusnahkan. Kekuatan yang dieksekusi adalah sesuatu yang sama sekali berbeda dari kekuatan dewa. Panduan asal mula alam semesta asli, semuanya harus memiliki tujuan. Mari kita tunggu dan lihat apa yang akan terjadi. Sebelum apapun tersedia untukku, saya belum meningkatkan kemampuanku. Luo Feng tidak merasakan kebencian, lagi pula tidak ada salahnya membuat diri sendiri lebih kuat. Di dunia maya, puncak Pulau Guntur, Luo Feng dan pemimpin kota primal Chaos bertemu. Guru, ini adalah teknik rahasia untuk membakar kekuatan dewa dari tentara Sungai Piton, kata Luo Feng. Dia telah menyimpan catatan warisan tentara Sungai Piton di alam semesta virtual dan mengirimkannya ke pemimpin kota primal Chaos sebagai pesan. Teknik rahasia untuk membakar kekuatan dewa. Pemimpin kota primal Chaos memeriksa dengan seksama. Ya, bahkan untuk peradaban kuno, teknik rahasia tentang kekuatan dewa ini hanya dapat diciptakan oleh keberadaan yang sangat kuat. Luo Feng menjelaskan dengan sungguh-sungguh. Tapi guru, kamu harus ingat bahwa saat kamu memasuki dunia jin, metode khusus seperti teknik membakar kekuatan dewa tidak boleh dilakukan. Jika tidak, kamu akan diselidiki oleh tentara dengan cara yang paling ketat. Dan jika Anda tidak dapat memberitahu mereka di mana Anda memperoleh teknik seperti itu, Anda akan dihukum mati. Secara internal, dunia jin sangat ketat dengan cara menangani warisannya. Pemimpin kota primal Chaos mengaku. Anda bisa yakin. Dan juga, beberapa saat yang lalu, keinginan alam semesta asli mengirimiku pesan melalui dewa leluhur. Dia menyebutkan semacam bencana besar, dan dia ingin aku melakukan yang terbaik untuk meningkatkan kekuatanku saat aku di dunia jin, kata Luo Feng perlahan.
Pemimpin kota Primal Chaos mendengus bermusuhan dan berkata, "Saya telah berbicara dengan Guru Origin. Anda tidak perlu peduli tentang bencana besar apapun. Itu hanya mengintimidasi Anda. Bahkan jika ada bencana besar, itu mungkin bukan bencana yang diarahkan pada kami. Seperti Tanah Suci Kaisar Timur, itu bertahan melalui era reinkarnasi yang tak terhitung jumlahnya. Apakah itu masih kuat?" Menurut Guru Origin, kemauan dari asal mula alam semesta tidak terkalahkan. Jadi Anda tidak perlu terlalu khawatir. Tapi tentu saja meningkatkan kekuatanmu. Tidak ada yang salah dengan itu. Luo Feng mengangguk. Tapi Anda harus memastikan Anda menangkap peluang yang tepat. Berdasarkan informasi yang saya terima, ada lebih banyak makhluk agung yang dimusnahkan di dunia jin, kata pemimpin kota Primal Chaos dengan nada serius. Dikatakan bahwa klan Mata Surgawi telah mengirim pasukannya, tetapi saat pasukannya masuk, ia terbunuh di camp militer, hanya segelintir yang selamat. Terlepas dari itu, kelompok kekuatan tertinggi dari samudera semesta harus menunggu 1 abad lagi sebelum mereka bisa masuk. Sekarang, Anda memiliki keunggulan atas mereka, jadi Anda harus berusaha sebaik mungkin untuk mengambil kesempatan yang tepat. Luo Feng mengangguk sambil tersenyum. Klan Mata Surgawi yang menyedihkan. Scene berganti. Di dunia jin, pulau warisan fundamental. Tidak peduli betapa cemasnya berbagai kelompok kekuatan tertinggi dari lautan semesta, Luo Feng telah datang ke dunia jin dengan damai. "Bima Sakti, besok adalah hari di mana kita harus menerima misi militer kita," kata Wu Hei yang terbang dari jauh. "Ini adalah misi tingkat bencana. Apakah Anda memperoleh sesuatu dari mengolah warisan fundamental?" "Aku telah menguasai teknik rahasia membakar kekuatan dewa," kata Luo Feng dengan santai. Mata Wu Hei langsung membelalak. Sapi yang menempel di lehernya juga menghentikan gerakan dan mengipasi. "Ini baru beberapa lama Anda memulai?" Wu Hei kaget. Kemudian dia dengan tidak masuk akal berkata, "Ketika Anda belum menerima teknik membakar kekuatan dewa itu, Anda sudah dapat mengalahkan aku. Teknik pedang milik Anda itu sangat menakutkan. Kekuatan pedang Anda bisa sangat padat, sehingga bisa menembus armorku tanpa menyebabkan kerusakan eksternal apapun. Namun, menyebabkan tubuh dewaku banyak dikonsumsi dan menghindari pertempuran jarak dekat memungkinkanmu untuk berubah begitu cepat, sehingga aku tidak punya waktu untuk melawan. Menjadi targetmu dan menahan begitu banyak pukulan darimu. Setengah dari tubuh dewaku telah habis." Luo Feng hanya menyeringai sebagai jawaban. "Ayo kita beristirahat sekarang. Kami akan berangkat besok dan saya sangat berharap kami bisa kembali hidup-hidup," kata Wu Hei. Keesokan harinya, Luo Feng menunggu di atap batu rumah di pulau itu. Tugas tingkat bencana. Seberapa sulit itu akan terjadi? Meski terlihat berbahaya, ini adalah peluang besar untuk mendapatkan banyak kredit militer, pikir Luo Feng. Di tempat lain, "Kapten, jika kita semua digabungkan hanya memiliki sekitar 2.600 kredit militer, apa yang bisa kita ubah dari mereka?" "Ini adalah tugas tingkat bencana yang hanya dipenuhi setiap 10.000 era. Kita perlu mendapatkan cukup banyak dari mereka yang bisa menyelamatkan nyawa." Di luar istana senjata, 18 tentara dari regu ke-6 dari tim pertama sedang mendiskusikan pertukaran itu. Sekelompok orang bodoh. 6 makhluk memandang mereka dengan jijik dan memasuki kamp tentara. Ke-18 tentara itu kesal. "Itu Yu Luo dan yang lainnya. Biarkan mereka menjadi sombong. Mereka tidak bisa begitu beruntung selamanya. Itu benar, kami akan membuat jebakan untuk mereka di beberapa titik." Ke-18 tentara itu merasa kesal. Setelah beberapa saat, sebuah suara dikirimkan ke semua prajurit dari tim utama. "Berkumpul!" Luo Feng yang berbaring di atap juga membuka matanya. Jadi itu dimulai. Luo Feng tersenyum. Siu, dia terbang dari pulau itu berteleportasi dan melanjutkan ke pulau warisan dasar. Camp tentara Sungai Piton sangat besar dan titik kumpulnya adalah pulau warisan dasar. "Bima Sakti, Wu Hei,
Luo Feng tiba di pulau warisan dasar. Ekor binatang aneh sudah dekat. Wu He terbang ke arahnya, mengibaskan sayapnya. Luo Feng melihat-lihat pulau itu. Banyak tentara telah tiba. Bima Sakti, aku sudah mencari tahu. Wu He mentransmisikan suaranya. Total ada 39 tentara. 37 tentara asli tidak memiliki cukup persatuan. Jadi mereka dibagi menjadi 3 tim kecil. Satu dipimpin oleh kapten tim dan ada 18 tentara. Salah satunya dipimpin oleh Kufa dan memiliki 10 tentara. Yang lainnya dipimpin oleh Yu Luo dan ada 9 tentara. Oh, Luo Feng menatap Wu He dengan heran. Tidak heran, Wu He adalah anak dari penguasa lautan sejati utara. Nampaknya dia telah mempersiapkan diri sepenuhnya setelah memasuki tentara Sungai Piton dan telah belajar tentang hubungan internal. Shoo, shoo. Mereka terbang menuju pulau segera. Saat mereka berbicara, mereka mendarat di pulau itu dan lebih dari 30 makhluk telah berkumpul. Luo Feng melihat sekeliling dan melihat bahwa para prajurit dibagi menjadi 3 lingkaran. Kapten tim yang dia lihat sebelumnya berada dalam lingkaran. Kufa yang memiliki penampilan lembut berada di lingkaran lain. Sementara individu yang dingin dan tampak marah adalah pemimpin dari lingkaran lain. Para prajurit tidak terlihat senang dengan kedatangan Luo Feng dan Wu He. Rupanya mereka mencoba memperingatkan mereka untuk tidak mendekat. Kapten tim itu adil, kata Wu He mentransmisikan suaranya. Kufa memiliki temperamen yang baik, sedangkan Yu Luo, dia yang berkulit hijau dan berkaki 18, dia sangat agresif. Lebih dari setengah monster aneh di tim kita dipimpin olehnya. Biasanya mereka akan mencoba merekrut kita, namun kami menghadapi tugas tingkat bencana dan kami tidak pernah bekerja sama dengan mereka. Kami belum berlatih teknik serangan gabungan dengan mereka. Jadi, tidak ada regu yang akan menerima kami demi mereka sendiri. Luo Feng mengangguk, itu sudah diharapkan. Bima Sakti, Wu He, kata kapten dengan dingin. Anda sendirian untuk tugas tingkat bencana ini. Apakah Anda mengerti? Wu He menyeringai dan berkata, tentu saja kami mengerti. Luo Feng mengangguk. Kapten tim mengangguk. Hebat. Lalu dia berhenti berbicara. Baginya, tak satu pun dari prajurit baru ini memiliki cukup waktu untuk memperhatikan warisan, dan mereka bahkan tidak memiliki kredit militer untuk membeli barang berharga atau warisan yang lebih baik. Kecuali mereka sangat beruntung, mereka pasti akan mati. Shoo, shoo. Satu demi satu makhluk mendarat di dalam lingkaran yang mereka tentukan. Ayo, pergi, perintah kapten. Ayo, kita ambil tugas kali ini. Ada 4 tim, satu dipimpin oleh kapten, satu dipimpin oleh Kufa, satu dipimpin oleh Yu Luo, dan regu prajurit baru yang terdiri dari Luo Feng dan Wu He. Mereka segera terbang dan berteleportasi. Setelah hampir sehari, ke-39 tentara itu tiba di daerah yang didominasi oleh istana. Istana hitam yang aneh dikelilingi oleh banyak patung, dan ada banyak makhluk agung di sini. Pilar cahaya ditembakkan ke arah para prajurit. Suara-suara masuk ke kepala mereka memberitahu mereka tugas terperinci dari militer. Lokasinya adalah 9 rawa asap, 10.000 poin militer yang bisa diperoleh dengan membunuh dewa sejati. Membunuh seorang ahli hukum bernilai 1 poin militer. Bukti yang diperlukan untuk membunuh dewa sejati adalah memulihkan tubuhnya. Dan bukti yang diperlukan untuk membunuh seorang ahli hukum adalah senjatanya yang dijarah. Adapun tenggang waktu itu harus diselesaikan sebelum tugas berikutnya. Kalau tidak, akan ada hukuman. Deskripsi itu sederhana, namun membuat Luo Feng dan Wu He takut. Membunuh dewa sejati atau ahli hukum di 9 rawa asap. Kami akan dalam masalah, kata Wu He jelas khawatir. Ini 9 rawa asap. Meskipun wilayah itu tidak sekuat lautan sejati utara, itu masih merupakan kekuatan yang besar. Ada banyak dewa sejati dan master hukum yang tak terhitung jumlahnya. Akan bunuh diri jika kita pergi ke sana. Luo Feng juga gugup. 10.000 kredit militer, bagaimana mereka bisa melakukannya? Dia sudah melihat 9 rawa asap dalam perjalanan ke sini. Itu adalah rawa yang dikelilingi oleh asap dan kabut. Saat terbang di atasnya, dia telah melihat banyak dewa sejati.
Ini gila, 10.000 kredit militer. Bahkan jika saya mengalihkan targetku ke ahli hukum, saya harus membunuh 10.000 dari mereka. Mereka mungkin terlindungi dengan baik di 9 rawa asap. Mungkin saja bisa membunuh 10, tapi membunuh terlalu banyak pasti akan mengingatkan para dewa sejati. Setelah dikelilingi oleh sekelompok besar dewa sejati, saya tidak akan bisa keluar, bahkan dengan perahu mausoleum, pikir Luo Feng. Ini gila, untungnya dewa ruang hamba sejati tidak akan ikut campur dalam tugas militer. Kalau tidak, saya tidak akan punya harapan, pikir Luo Feng. Sangat sulit untuk berhasil, tetapi jika gagal, menurut aturan militer, dia akan dieksekusi. Seluruh tim tetap diam di luar istana yang aneh. Semua orang merasakan tekanan. Semua orang telah tahu tugasnya sekarang, kata kapten tim sambil memandang sekeliling. Ada lokasi yang diperlukan untuk tugas itu, yang berarti semua dewa sejati dan master hukum yang kita bunuh harus dari 9 rawa asap. Saat kita kembali, militer akan menghubungi 9 rawa asap untuk mengkonfirmasi kredit militer kita. Jika tugas ini tidak dilakukan di 9 rawa asap, kita pasti bisa membunuh dewa sejati sebagai tim individu. Namun, ini 9 rawa asap, jadi kita bisa dikepung oleh sekelompok besar dewa sejati. Setelah itu, kita tidak akan bisa kabur. Kapten tim melihat sekeliling. Saya pikir kita perlu bekerja sama. Bergabung? Yuluo yang tubuhnya tertutup warna hijau berbicara dengan suara dingin. Matanya menyapu kapten dan 17 prajurit lainnya di belakang. Kapten yang terhormat, mengapa saya harus bergandengan tangan dengan Anda? Hah? Dulu ketika saya masih rekrutan baru, ketika saya hanya dikirim untuk misi biasa, saya berusaha keras untuk menyenangkan Anda, mengikuti di belakang Anda sepanjang waktu. Dan apa yang saya dapatkan darinya, Anda menggunakan saya sebagai umpan. Jika bukan karena kemampuan kuatku untuk mempertahankan diri dan sedikit harta yang diberikan kakekku sebelum saya bergabung dengan tentara, saya pikir saya akan mati selama misi pertamaku. Kapten sepertimu, menurutmu, aku ingin bergabung denganmu? Yuluo dan 8 prajurit di belakangnya memandang kapten dengan sarkasme besar di mata mereka. Kapten menjawab dengan geraman pelan. Setiap prajurit memiliki kemampuan dan status yang berbeda, dan tentu saja statusnya berbeda-beda. Dulu kamu hanya rekrutan baru dan tidak tahu banyak. Bagaimana kamu bisa menyalahkanku untuk itu? Kali ini adalah misi tingkat bencana. Setiap kali misi tingkat bencana seperti itu terjadi, banyak pejuang yang pasti akan dimusnahkan. Apakah menurut Anda, hanya 9 dari Anda yang bekerja sama memiliki peluang untuk berhasil? Jangan khawatir, kami tidak membutuhkan perhatianmu. Yuluo menggelengkan kepalanya dan tertawa dingin. 9 dari kita telah melalui kesulitan bersama. Karena kita berada dalam hal ini bersama, kita telah bersumpah. Kami merasa yakin menyerahkan hidup kita di tangan satu sama lain. Sedangkan untuk Anda, kami sama sekali tidak percaya Anda. Kamu bisa menyelamatkan usahamu. Sang prajurit binatang di belakang Yuluo berteriak. Jika kau mengingat kami sekarang, maka pada saat yang paling genting, kau akan memanfaatkan kami lagi. Yuluo melihat ke arah Luo Feng dan Wu He, lalu berkata dengan dingin. Kalian berdua adalah anggota baru. Saat kamu diterima di sini, kamu langsung dikirim ke misi tingkat bencana. Ini keberuntunganmu. Tapi ingat, jika Kufa bersedia menerima Anda masih akan baik-baik saja. Tapi kapten ini, dia akan memanfaatkan Anda. Dan selanjutnya, kapten, untuk memastikan bahwa kita tidak akan pergi untuk digunakan olehmu, kami akan mengambil langkah pertama. Menyelesaikan perkataannya, Yuluo bersama dengan 8 prajurit di bawah komandonya berjalan langsung menuju lubang cacing yang jauh di dekat aula iblis agung. Ini adalah lubang cacing yang diciptakan oleh makhluk agung dan dapat menuntun seseorang keluar dari kamp militer. 9 sosok masuk ke lubang cacing dan menghilang dalam sekejap. Kapten dan prajuritnya sangat marah. Kufa, kapten melihat ke arah Kufa dan bertanya, bagaimana denganmu? Tidak perlu. Kufa menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Senyumannya sangat indah.
beralih untuk melihat Luo Feng dan Wu He. Dia berkata, "Kalian berdua rekrutan baru. Ini adalah misi tingkat bencana. Saya tidak dapat membantu Anda. Namun, perjalanan jauh dari sini sampai ke 9 rawa asap itu akan penuh dengan bahaya. Aku memiliki kapal perang tingkat dewa sejati. Jadi, mari kita berangkat bersama. Aku akan membawamu ke seluruh 9 rawa asap dengan aman. Begitu kita sampai di sana, kita akan berpisah." "Terima kasih," jawab Wu He segera. "Baiklah, ayo pergi." Atas perintah Kufa, 10 prajurit di bawah komandonya bersama dengan Luo Feng dan Wu He semuanya berlari menuju lubang cacing yang jauh. Kemudian mereka semua menghilang. Hanya kapten dan prajuritnya yang tersisa. Prajurit lainnya memiliki pikiran yang sama saat mereka berbicara. "Kapten, jangan repot-repot. Tanpa mereka, kita masih bisa menyelesaikan misi yang telah ditugaskan tentara." Kapten kekar itu melihat ke arah lubang cacing dan mencibir dengan dingin. "Kufa dan Yuluo, sudah berapa lama sejak mereka bergabung dengan tentara? Berapa kali mereka berhasil melewati misi tingkat bencana? Apakah mereka berpikir bahwa setiap misi tingkat bencana adalah sama? Kali ini kita berbicara tentang 9 rawa asap. Dari yang saya tahu, rawa 9 asap baru-baru ini mengalami pertempuran hebat dengan Gunung Xuanyu. Jadi keamanan sangat ketat sekarang. Jika kita ingin sukses, kita harus bergabung. Lupakan, karena mereka begitu percaya diri, kita akan melihat kapan misi ini berakhir. Berapa banyak dari mereka yang tersisa." "Kapten, kamu adalah seseorang yang telah selamat dari misi tingkat reinkarnasi. Bagaimana Yuluo dan Kufa bisa dibandingkan denganmu?" "Benar, saya pikir mereka bahkan tidak akan bisa bertahan melalui satu era." Para prajurit ini sangat percaya pada kapten mereka. Kapten memberi perintah, "Ayo pergi." "Ya Tuan," semua orang menjawab. Kelompok prajurit itu pergi dengan cepat. Melalui lubang cacing luar angkasa, kelompok itu berhasil keluar dari kamp militer untuk tiba di daerah yang luas di atas pegunungan dan hutan. Dengan lampion tangannya, Kufa yang cantik mengguncang sebuah kapal perang hitam yang merupakan harta karun sejati di istana. Kemudian semua orang termasuk Kufa dengan cepat memasuki kapal perang ini. Luo Feng dan Wu He juga tidak ragu-ragu untuk masuk. Untuk pergi dari sini ke 9 rawa asap, paling cepat kita masih perlu 12 hari. Semuanya bersabarlah dan bersiaplah saat kita menuju ke sana. Suara Kufa yang jelas terdengar merdu. Luo Feng berdiri di dalam kabin, namun dia sama sekali tidak khawatir. Jika ini adalah samudera semesta, tidak akan semudah itu untuk memasuki harta karun sejati istana makhluk agung lainnya. Ini karena jika makhluk agung lainnya diizinkan masuk, pada saat pihak lain menyembunyikan niat buruk yang mungkin akan mengambil kembali harta karun istana ke miniatur alam semesta dan membunuh pemilik aslinya. Tetapi di dunia jin tidak perlu khawatir seperti itu. Ketika Luo Feng, Wu He, Kufa dan para prajurit di bawah komandonya meninggalkan pasukan untuk menuju 9 rawa asap di kamp militer tentara timur, di salah satu titik senjata militer di luar aula utama. "Ini adalah militer titik senjata." Seekor binatang dengan cangkang emas besar mengangkat kepalanya untuk melihat aula raksasa. Binatang buas lain di sampingnya dengan tubuh yang berkelok-kelok dan melingkar seperti ular mengirimkan pesan suara. "Mengamuk, kamu telah mengambil baju besi tingkat dewa sejati. Mengapa kamu masih di sini, di titik senjata militer kita?" Binatang buas dengan cangkang emas itu tidak lain adalah Dewa Iblis mengamuk. Kembali ketika itu paling tragis mendarat di dunia jin. Sayangnya dia memprovokasi binatang tingkat dewa sejati. Dia telah berjuang dengan sengaja selama beberapa waktu untuk menguasai bahasa peradaban kuno. Namun dia telah bertemu dengan kecelakaan yang lebih besar setelahnya, dengan sekelompok binatang tingkat dewa sejati yang memburunya. Untungnya dia paling ahli dalam bertahan. Jadi dia berhasil kabur tanpa cedera. Sejak itu, dia terus mengembara. Dengan berlalunya waktu, dia mampu membentuk hubungan dengan beberapa binatang buas saat berkeliaran di dunia jin dan secara bertahap mengetahui lebih banyak tentang situasi internal. Dengan sangat cepat, dia mengerti bahwa warisan dan harta karun dunia jin yang tak terhitung jumlahnya semuanya ada di dalam pasukan.
Jadi disinilah dia bergabung dengan tentara. "Kenapa kamu begitu merepotkan?" kata Dewa Iblis mengamuk. "Tunggu aku akan masuk sebentar." Dewa Iblis mengamuk segera menyerbu. Di dalam aula di ujung senjata militer, waktu dan ruang sepertinya berubah ketika dia masuk dan dia merasa seperti memasuki dunia lain. Perasaan ini mirip dengan perasaan di alam semesta virtual manusia. Dewa Iblis mengamuk bergema pada dirinya sendiri saat dia melihat segala sesuatu di hadapannya. Itu adalah pemandangan yang sangat makmur di hadapannya. Ada banyak prajurit dan setiap prajurit ditampilkan sebagai sosok emas. Pada saat itu, sosok emas selain terbang untuk berdiri di hadapan Dewa Iblis mengamuk. Namun, ini lebih ajaib daripada alam semesta virtual manusia, kata Dewa Iblis mengamuk pada dirinya sendiri. Alam semesta virtual hanya melibatkan kesadaran, tapi ini melibatkan seluruh tubuh yang masuk. Prajurit dewa sejati, sosok emas itu turun. "Bicaralah tentang tuntutanmu." "Aku ingin menukar kredit militer dengan harta karun ini, lalu aku ingin menukar harta karun lain." Dewa Iblis mengamuk sedikit cemas saat dia memegang armor iblis lautan berdarah miliknya. Ini adalah harta karun sejati tertinggi yang memungkinkannya merajalela di samudera semesta, dan itu memiliki kemampuan yang sangat kuat yang dapat memberikan pengaruh yang berdampak. Tapi sekarang dia hanya memiliki baju besi standar yang tidak banyak perbedaan dalam efek kekuatan mereka. Berdengung, kedua mata sosok emas itu menembakkan seberkas sinar kemasan dan memindai armor iblis lautan berdarah. "Ini benar-benar baju besi tingkat dewa sejati ruang hampa. Ini bernilai 300.000 kredit militer. Apakah Anda akan menukarnya dengan kredit militer Anda?" Saat Dewa Iblis mengamuk mendengar armor tingkat dewa ruang hampa sejati, matanya melebar. Dia seketika terpaku ke tanah. "Apakah Anda akan menukarnya dengan kredit militer Anda?" Sosok emas itu bertanya lagi. "Tukar, tukar," kata Dewa Iblis mengamuk berulang kali. Dia terpesona dengan ekstasi. Ini adalah kemenangan besar. "Cu!" Sosok emas itu meraih armor iblis lautan berdarah dan mengambilnya tanpa basa-basi. Kemudian berkata, "Kamu perlu menukar harta karun. Ini adalah daftar inventaris. Kamu dapat memilih apapun yang kamu inginkan." Sebuah layar besar muncul dan melayang di hadapan Dewa Iblis mengamuk. Ada banyak daftar terperinci yang muncul di layar, dan di bawah setiap daftar ada banyak harta karun. Beberapa saat kemudian, Dewa Iblis mengamuk melengkung ke titik senjata militer di aula utama. Teman-temannya berjalan untuk menyambutnya. "Aku melakukan pembunuhan kali ini dalam waktu singkat. Aku menukar istana harta karun sejati tertinggi dan bahkan berhasil mendapatkan 4 set harta serangan harta karun sejati tertinggi. Sekarang, aku memiliki 1 set lengkap serangan, pertahanan, dan pelarian, serta semua jenis kemampuan. Saat kembali ke lautan semesta, aku bisa mengamuk sesuka hatiku." Dewa Iblis mengamuk sangat puas. "Satu-satunya yang disayangkan adalah saya bukan bagian dari pasukan khusus. Jika saya menjadi bagian dari pasukan khusus, saya akan dapat menukar harta karun sejati jenis robot." Bersambung, bagaimana kelanjutan kisahnya? Tunggu jawabannya di episode selanjutnya. Dadah, semoga paham.